Perbankan Syariah B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bank syariah di Indonesia. Bank syariah, tentunya kita tahu bahwa bank syariah itu adalah bank yang menganut dengan sistem syariah dengan prinsip bagi hasil. Perkembangannya sebelum bank syariah ini muncul di Indonesia, bank syariah sudah ada muncul di negara-negara lain seperti Pakistan, Mesir, Kuwait, Bahrain, dan juga yang lainnya. Dan untuk yang mana negara-negara tersebut adalah negara Islam. Dan untuk di Indonesia, begitupun di Indonesia, yang mana status negara Indonesia berstatus negara Muslim terbesar kedua di Indonesia, di dunia. Jadi tentunya negara Indonesia juga tidak luput dari penggunaan sistem perbankan syariah di dalam industri perbankannya. Kemudian awal-awal kemunculan bank syariah di Indonesia tentunya tidak langsung diterima oleh masyarakat. Masyarakat masih merasakan hal yang tabu dengan adanya bank syariah. Tetapi seperti yang kita bayangkan, bukan berarti negara Indonesia adalah negara Muslim, lantas masyarakat menerima saja dengan lapang dada bahwa dengan adanya bank syariah. Tetapi hal itu kebalikannya. Bank syariah masih dirasa tabu oleh masyarakat. Mereka lebih mengenal bank konvensional dibanding bank syariah. Baik, untuk awal dari kemunculan bank syariah itu awalnya Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan yang bertempat di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dan menghasilkan terbentuk kelompok kerja atau dinamakan tim perbankan MUI. Dan hasil dari kelompok kerja itu menghasilkan mendirikan Bank Islam Indonesia. Dan untuk bank syariah pertama di Indonesia itu bernama Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Syariah Indonesia pertama pada November 1991. Dan Bank Muamalat Indonesia ini merupakan satu-satunya bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Namun eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Seiring berjalannya waktu, bank syariah mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang sangat signifikan sampai pada tahun 1992 di mana Indonesia mengalami krisis moneter ekonomi, tetapi bank syariah tetap menampilkan keeksistensiannya dengan perkembangan yang sangat cepat, pesat, sehingga di waktu yang bersamaan pula bank konvensional mengalami kemerosotan. Jadi pada masa krisis itu bank syariah mengalami kenaikan, mengalami perkembangan yang sangat baik, tetapi bank konvensional itu mengalami kemerosotan. Nah, hal ini menjadi hal membuat banyak orang merasa heran gitu. Dengan bank syariah naik, tetapi malah bank konvensional itu mengalami penurunan. Sejak saat itulah mulai bermunculan bank-bank syariah lainnya seperti Bank Mandiri Syariah. Dan Bank Mandiri Syariah ini adalah sebagai bank syariah kedua di Indonesia. Jadi sampai saat ini industri perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang sangat pesat, semakin memiliki landasan hukum yang jelas, yang memadai, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dukungan regulasi ini tentunya akan mendorong pertumbuhan bank syariah yang ada di Indonesia supaya berkembang semakin cepat, semakin pesat, dan diharapkan pula peran industri perbankan syariah ini dapat membantu mendorong pertumbuhan nasional, pertumbuhan perekonomian nasional yang ada di Indonesia,
yang semakin lama semakin signifikan. Baik, itulah sedikit pemaparan saya mengenai perkembangan bank syariah di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan bank syariah. Yang pertama itu akad dan aspek legalitas. Di dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Dan untuk yang kedua itu lembaga penyelesaian sengketa. Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terjadi perselisihan antara bank dan nasabahnya, maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi di Badan Arbitrase Syariah Nasional atau disingkat Basyarnas. Untuk keuntungan yang ketiga, yaitu struktur organisasi. Bank syariah diperkenankan untuk memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya adanya dewan komisaris dan direksi. Namun di sisi lain terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara struktur organisasi yang dimiliki bank syariah dan konvensional. Perbedaan yang mendasar itu adalah bahwa di dalam struktur organisasi perbankan syariah harus ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Untuk yang keempat, yaitu bisnis dan usaha yang dibiayai perbankan syariah. Di dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari ketentuan dan petunjuk syariah. Karena itu, bank syariah tidak diperkenankan untuk membiayai bisnis dan usaha yang diharamkan oleh syariah Islam. Baiklah, saya Haidar Ali. Saya akan menjelaskan tentang kerugian menggunakan bank syariah. Kendati secara prinsip syariah memiliki keuntungan, namun dalam realitasnya bank syariah menghadapi beberapa kendala dan kelemahan yang memang harus diakui. Pembenahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas antara lain: 1. Bank dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat dalam bank Islam adalah jujur. Dengan demikian, bank Islam sangat rawan terhadap mereka yang beriktikad tidak baik, sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari bank syariah. Yang kedua, sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit, terutama dalam menghitung bagian nasabah yang kecil-kecil dan nilai simpanannya di bank tidak tetap. Dengan demikian, kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi, sehingga diperlukan kecermatan yang lebih besar dari bank konvensional. Kerugian yang ketiga ialah karena bank ini membawa misi bagi hasil yang adil, maka bank Islam lebih memerlukan tenaga-tenaga yang handal daripada bank konvensional. Kekeliruan dalam menilai proyek yang akan dibiayai oleh bank syariah dengan sistem bagi hasil akan membawa akibat lebih besar daripada yang dihadapi bank konvensional yang bagi hasil pendapatannya sudah tetap dari bunga. Selain itu pula, yang tidak kalah pentingnya dari kelemahan bank syariah adalah perkembangan bank syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitasnya yang ada menunjukkan bahwa
banyak sumber daya manusia yang selama ini terlibat dalam institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam perbankan syariah. Tentunya kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapat perhatian dari kita semua, yakni mencetak sumber daya manusia yang mampu mengamalkan ekonomi syariah di semua lini kehidupan, karena sistem yang baik tidak mungkin dapat berjalan bila tidak dapat oleh sumber daya manusia yang baik pula. Sekian penjelasan dari saya tentang resiko penggunaan bank syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puspa. Di sini saya akan berusaha menjelaskan tentang perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional. Ada beberapa perbedaan yang saya ketahui antara kedua jenis bank tersebut. Di antaranya dalam akad, biasanya perbankan syariah menggabungkan antara kedua unsur, yaitu unsur duniawi dan unsur ukhrawi. Sedangkan dalam perbankan konvensional biasanya hanya mentitik fokuskan kepada unsur duniawi. Yang kedua, dalam penyelesaian sengketa, biasanya di dalam perbankan syariah langsung menyelesaikan kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional atau lebih dikenal dengan Basyarnas. Sedangkan dalam perbankan konvensional biasanya menyelesaikan sengketa langsung kepada pengadilan negeri. Yang ketiga, dalam perbankan syariah tidak mengenal adanya maghrib, yaitu maisir, gharar, dan riba. Sedangkan dalam perbankan konvensional, ketiga hal tersebut biasanya selalu ada dan selalu berkaitan. Yang keempat, sistem yang digunakan oleh perbankan syariah biasanya menggunakan sistem bagi hasil, sedangkan sistem yang digunakan oleh perbankan konvensional biasanya menggunakan sistem bunga. Yang kelima, biasanya dalam perbankan syariah itu ada suatu badan atau suatu lembaga yang khusus mengawasi peroperasionalan dan sistem yang digunakan oleh bank tersebut, yang lebih dikenal dengan Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dalam perbankan konvensional, lembaga itu tidak ada. Yang keenam, biasanya perbankan syariah memiliki kewajiban untuk membayar infak, memberikan sedekah, dan membayar zakat. Sedangkan dalam perbankan konvensional, ketiga hal tersebut tidak ada. Terus biasanya dalam kegiatan usaha, dalam perbankan syariah mentitik fokuskan kepada profit atau keuntungan dan kesejahteraan rakyat. Maksudnya bank syariah itu menginginkan selain menginginkan profit itu, ia pun ingin menginginkan rakyat atau nasabah-nasabah yang dinaunginya sejahtera. Sedangkan perbankan konvensional hanya menginginkan keuntungannya saja. Sekian yang saya dapat paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.